Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari grup A, kelompok A, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Oke, berikut anggotanya. Ada saya sendiri, Wiarta Dewananda dengan NIM 174, ada Sadam Al-Malik Fairuz dengan NIM 249, ada Jasmine Salma Nabilah dengan NIM 116, ada Atia Tusadia dengan 190, ada Iqbal Akbar Nugroho dengan NIM akhir 257. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas di presentasi ini. Yang pertama yaitu penentuan tarif biaya overhead pabrik, yang kedua penyusunan anggaran BOP, yang ketiga alokasi budget biaya BOP dan metode yang digunakan dalam pengalokasian BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Yang keempat yaitu pembebanan BOP terhadap produk dan pesanan terhadap Departemen Produksi. Yang kelima, pengumpulan dan alokasi BOP real. Dan yang keenam yaitu perhitungan, analisis, dan perlakuan selisih atau variance BOP. Definisi. Departementalisasi sendiri adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau pusat biaya yang dibebani BOP. Jadi departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Departemen Produksi dan Jasa. Departemen Produksi, departemen yang mengubah bentuk, sifat, bahan baku, atau merakit komponen-komponen menjadi finished good. Departemen Jasa, departemen yang memberikan jasa pelayanan yang berkontribusi tidak langsung terhadap produksi tetapi tidak merubah bentuk, jenis, rakitan dari bahan baku. Menentukan tarif BOP per departemen. Yang pertama yaitu menyusun anggaran BOP per departemen. Yang kedua yaitu menyiapkan laporan survei pabrik untuk pembagian BOP tidak langsung. Yang ketiga menyusun anggaran BOP tidak langsung. Yang keempat alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Dan yang kelima perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Jasmine. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran BOP per departemen. Yang pertama adalah BOP langsung departemen. BOP yang dapat diidentifikasikan secara langsung sebagai BOP departemen tertentu. Contoh biaya bahan penolong, gaji mandor, lembur karyawan, dan biaya penyusutan suatu departemen. BOP tidak langsung departemen. BOP yang dinikmati secara bersama-sama oleh dua departemen atau lebih. Contoh, gaji pengawas departemen, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran BOP per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu pertama, penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penaksiran BOP tak langsung departemen. Yang ketiga, distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmatinya. Yang keempat, menjumlah seluruh BOP per departemen untuk mendapatkan BOP per departemen. Metode alokasi langsung. Metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi, BOP Departemen Pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja. Metode alokasi bertahap. Metode pengalokasian biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi secara bertahap. Jasa pada Departemen Pembantu akan dialokasikan ke Departemen Pembantu dan Produksi, tetapi jika alokasi ke Departemen Pembantu tidak material akan diabaikan. Metode alokasi aljabar. Biaya Departemen Pembantu akan dialokasikan ke Departemen Pembantu yang lain dan ke Departemen Produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perhitungan tarif pembebanan BOP. Tarif pembebanan BOP dihitung dengan cara membagi total BOP Departemen Produksi setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Metode alokasi langsung. PT Karimata mempunyai dua departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2, dan Departemen Pembantu A dan B. Anggaran BOP untuk periode waktu adalah sebagai berikut. Departemen 1, jumlah anggaran BOP-nya adalah 60.000. Departemen 2, 80.000. Departemen A, 50.000. Dan Departemen B, 40.000. Tafsiran jasa Departemen Pembantu yang dinikmati oleh Departemen Produksi adalah Departemen A sebesar 60% di Departemen 1 dan sebesar 40% di Departemen 2. Departemen Pembantu B mendapatkan 75% di Departemen 1 dan 25% di Departemen 2. Yang ditanya, hitung BOP Departemen Produksi setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu. Yang kedua, hitung tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam mesin. Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi jumlah yang dianggarkan 20.000 per unit. Metode alokasi langsung. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tarif BOP sama dengan 120.000 per 10.000 sama dengan 12 per jam. Yang kedua, departemen yang kedua 110.000 dibagi 20.000. Hasilnya 5,5 per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk metode alokasi bertahap, kasusnya sama dengan yang tadi. Departemen A ke Departemen A hasilnya 0, Departemen A ke Departemen 1 60%, Departemen A ke Departemen 2 40%. Untuk Departemen B ke Departemen A 10%, Departemen B ke Departemen 1 65%, Departemen B ke Departemen 2 25%. Next. Jadi BOP sudah melokasi 60.000 untuk Departemen Produksi 1, BOP sudah alokasi untuk Departemen Produksi 2 80.000, Departemen Pembantu A 50.000, Departemen B Pembantu 40.000. Jadi cara mengerjakannya itu Departemen B itu dialokasikan ke Departemen Produksi 1, Produksi 2, dan Produksi Pembantu A. Jadi 40.000 itu dialokasikan ke tiga itu. Cara menghitungnya itu 40.000 dikali 65% yang ada di next sebelumnya. Jadi hasilnya nanti 26.000. Kemudian untuk Departemen Produksi 2 itu 40.000 dikali 25%, hasilnya nanti 10.000. Untuk yang Pembantu A 40.000 dikali 10%, hasilnya 4.000. Untuk mengerjakan alokasi BOP Departemen A itu Departemen Pembantu A itu diturunkan dulu 54.000, itu nanti dialokasikan ke Produksi 1 dan Produksi 2. Cara mengerjakannya itu 54.000 dikali 60%, ini diambil dari di next sebelumnya yang tadi, nanti hasilnya 32.400. Dan 54.000 dikali 40%, nanti hasilnya 21.600. Kemudian di total hasilnya Departemen Produksi 1 itu 118.400, dan Departemen Produksi 2 itu hasilnya nanti 111.600. Kemudian tarif BOP 108.400 itu dibagi 10.000 itu jam mesinnya, nanti hasilnya 11,84 per jam. Untuk Departemen Produksi 2 itu 116.600 dibagi 20.000, hasilnya 5,58 per unit. Next. Metode alokasi kontinu atau aljabar. Kasusnya sama dengan yang tadi. Taksiran jasa Departemen Pembantu ke departemen lainnya yaitu Departemen A ke Departemen A itu 0, Departemen A ke Departemen B itu 20%, Departemen A ke Departemen 1 50%, Departemen A ke Departemen 2 30%. Untuk Departemen B ke A 10%, Departemen B ke B 0, Departemen B ke 1 50%, Departemen B ke 2 40%. Next.
untuk cara mengerjakannya itu BOP langsung tidak langsung itu dimasukkan dulu 50.000 sesuai data yang di atas tadi, sama departemen B itu 40.000 dari data yang di atas tadi. Cara memudahkannya itu A ke A dulu, baru A ke B. Jadi 50.000 itu dinolkan dulu, jadi 50.000 dibanding 50.000 hasilnya 0. Kemudian untuk mencari departemen B itu 10.000 itu dapat dari 50.000 dikali 20% dari data di slide sebelumnya. Jadi di total 50.000. Kemudian departemen B itu cara mengerjakannya dari B dulu terus ke A. Jadi 50.000 itu dinolkan dulu. Jadi 50.000 dengan 50.000 sudah 0. Kemudian 5.000 itu dapat dari 50.000 dikali 10%. 10% itu dapat dari next di slide sebelumnya. Jadi 50.000 kali 10% hasilnya 5.000. Kemudian di total jadi 5.000. Kemudian alokasi BOP departemen A itu cara ngerjakinnya dari A dulu kemudian ke B. Jadi 5.000 itu dinolkan dulu. Jadi 5.000 jual 5.000 hasilnya 0. Untuk 1.000 itu dapat 5.000 dikali 20%, jadi hasilnya 1.000. Kemudian alokasi BOP departemen B dari B dulu kemudian ke A, jadi 1.000-nya dinolkan dulu, hasilnya sudah 0. 100 itu 10.000 dikali 10%, hasilnya 100. Kemudian alokasi departemen A itu dari A dulu kemudian ke B, jadi 100 dikurangi 100, 0. 20 itu dapat dari 100 dikali 20%, hasilnya 20. Kemudian departemen B 20 dinolkan dulu, kemudian 2 itu dapat dari 20 dikali 10%, hasilnya 2. Kemudian departemen A 2-nya dinolkan dulu, kemudian jika sudah 2 dikali kemudian sudah 0. Jadi total alokasi departemen A itu 50.000 ditambah 5.000 ditambah 100 tambah 2 hasilnya 55, 102. Untuk departemen B 40.000 ditambah 10.000 ditambah 1.000 tambah 20 hasilnya 51, 020 untuk departemen B. Next. Kemudian lanjut menghitung BOP langsung tidak langsungnya dimasukkan menurut data di atas tadi 50.000 untuk departemen A, 40.000 untuk departemen B, departemen 1 60.000, departemen 2 80.000. Jadi cara memudahkannya itu A dialokasikan ke departemen B, dialokasikan juga ke departemen 1, dialokasikan juga ke departemen 2. Jadi A ke A itu dimasukkan total departemen yang sudah kita hitung di atas tadi, yaitu 55, 102 dimasukkan. Terus 11, 020 itu dapat dari 55, 102 dikali 20%. 20% ini dapat dari slide sebelumnya. Kemudian hasilnya 11, 020. Demikian juga sama dengan 27551 ini dapat dari 55, 102 dikali 50%. 531 ini dapat dari 55, 102 dikali 30%. Untuk alokasi BOP departemen B, ini biaya alokasinya dialokasikan ke departemen A, departemen 1, dan departemen 2. Untuk departemen B ini dimasukkan saja dari hasil yang tadi dihitung, 51020. Untuk departemen A, 5102 ini dapat dari 5120 kali 10%. Untuk 510 ini dapat dari 51020 kali 50%. Kemudian 2408 ini dapat dari 51020 kali 40%. Kemudian di total departemen 1 dapat 113.061, departemen 2 116.939. Kemudian tarif BOP-nya dimasukkan 113.061 dibagi 10.000 hasilnya 11,30 per jam. Untuk departemen 2 116.939 per 20.000 hasilnya 5,85 per unit. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Iqbal sudah menjelaskan selanjutnya mengenai metode alokasi aljabar. Dalam metode ini jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar.
Y sama dengan jumlah biaya Departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Z. Z adalah jumlah biaya Departemen Z setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Y. Oke, selanjutnya di sini ada permisalan. Di situ ada A sama dengan 50.000 ditambah 0,10 B. Kemudian yang B ada 40.000 ditambah 0,20 A. Kemudian dua persamaan tersebut disubstitusikan, yaitu mendapat A sama dengan 50.000 ditambah 0,10 B. Jadi tinggal B-nya dimasukin, itu 40.000 tambah 0,20 A, sehingga mendapatkan A sama dengan 50.000 tambah 4.000 tambah 0,02 A. Jadi A sama dengan A minus 0,02 A sama dengan 54.000, dan 0,98A sama dengan 54.000, jadi 54.000 dibagi 0,98 sehingga mendapatkan hasil 55.102. Kemudian untuk menghitung yang B sama disubstitusikan karena A-nya tadi sudah ada, jadi tinggal dimasukin, jadi 40.000 ditambah 0,20 dikali 55.102. 40.000 ditambah 11.020, jadi mendapatkan hasil B 51.020 rupiah. Oke, untuk selanjutnya, jadi hanya tinggal dijumlahkan ya. Di sini kan alokasi BOP sebelum alokasi BOP Departemen A, alokasi BOP Departemen B mendapatkan hasil 113.061. Kemudian Departemen Produksi 2 80.000 ditambah 16.530 tambah 20.408 mendapatkan 116.938. Jadi tinggal dibagi, Departemen yang produksi 1 dibagi 10.000 dan Departemen yang kedua 116.939 dibagi 20.000. Yang hasil yang A yang produksi 1 yaitu 11,30 jam, yang ke B 5,85 jam. Sebenarnya dari ketiga metode hasilnya sama aja gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran BOP per departemen tahun 2020 PT Sanrego, di mana terdapat elemen biaya, yaitu yang pertama penyesuaian pabrik dengan jumlah 180.000 dan Departemen Produksi A dengan jumlah 63.000 yang didapat dari jumlah penyesuaian pabrik sebesar 180.000 dikali dengan luas lantai Departemen A yaitu 35%. Selanjutnya, Departemen Produksi B dengan total 45.000 yang dimana didapatkan dari jumlah penyesuaian pabrik yaitu 180.000 dikali dengan luas lantai Departemen B yaitu 25%. Selanjutnya akan ada Departemen Jasa X dengan total 27.000 yang didapat dari 180.000 dikali dengan luas lantai Departemen X yaitu sebesar 15%. Lalu Departemen Jasa Y dengan total 18.000 yang didapat dari jumlah penyesuaian pabrik dikali dengan Departemen Y luas lantai 10%. Dan yang terakhir Departemen Jasa X sebesar 27.000 yang didapat dari penyesuaian pabrik 180.000 dikali dengan luas lantai Departemen Z 15%. Selanjutnya adalah listrik pabrik dengan jumlah 60.000 dan Departemen Produksi A sebesar 24.000 yang didapat dari 60.000 dikali dengan pemakaian KWH sebesar 40%. Lalu Departemen Produksi B dengan total 24.000 yang didapat dari jumlah listrik pabrik 60.000 dikali dengan pemakaian KWH Departemen B 40%. Selanjutnya adalah Departemen Jasa X, yaitu didapat di 6.000 dari
listrik pabrik 60.000 dikali pemakaian KWH 10% Departemen X. Lalu Departemen Jasa Y sebesar 3.000 yang didapat dari listrik pabrik 60.000 dikali dengan pemakaian KWH Departemen Y 5%. Lalu Departemen Jasa X 3.000 yang didapat dari listrik pabrik 60.000 dikali Departemen Z pemakaian KWH 5%. Selanjutnya terdapat asuransi kebakaran yaitu 420.000 dengan Departemen Produksi 147.000 yang didapat dari 420.000 dikali dengan luas lantai Departemen A 35%. Lalu Departemen Produksi B sebesar 105.000 yang didapat dari asuransi kebakaran dikalikan dengan luas lantai Departemen B sebesar 25%. Lalu Departemen Jasa X yang didapat dari jumlah asuransi kebakaran dikali luas lantai Departemen X yaitu 15%. Departemen Jasa sebesar 42.000 yang didapat dari 420.000 dikali luas lantai Departemen Y 10%. Dan Departemen Jasa X sebesar 63.000 yang didapat dari jumlah asuransi kebakaran dikalikan dengan luas lantai Departemen Z 15%. Selanjutnya adalah pajak kekayaan sebesar 75.000 yang didapat dari Departemen Produksi A yaitu sebesar 22.500 yang dimana pajak kekayaan dikalikan dengan nilai peralatan sebesar 30%, Departemen B sebesar 15.000 dengan yang didapat dari pajak kekayaan dikalikan dengan nilai peralatan 20%, Departemen Jasa X sebesar 15.000 yang didapat dari pajak kekayaan dikalikan 20%, lalu Departemen Jasa Y 11.250 yang didapat dari pajak kekayaan dikalikan 15%, dan yang terakhir Departemen Jasa X sebesar 11.250 yang didapat dari pajak kekayaan dikalikan Departemen Z sebesar 15%. Lalu selanjutnya adalah gaji pengawas dengan jumlah 240.000 dengan Departemen Produksi A 60.000, Departemen Produksi B 60.000, Departemen Jasa X 36.000, Departemen Jasa Y 36.000, dan Departemen Jasa Z 48.000. Dengan total BOP yaitu jumlah dari penyesuaian pabrik ditambah listrik pabrik ditambah asuransi kebakaran ditambah pajak kekayaan dan gaji pengawas dengan total 975.000, dan total BOP Departemen Produksi A yaitu 316.500, Departemen Produksi B 249.000, Departemen Jasa X 147.000, Departemen Jasa Y 110.250, dan yang terakhir adalah Departemen Jasa X 152.250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik untuk tahun anggaran 2020. Bisa dilihat tadi soalnya sudah tertulis Departemen A, B, X, Y, Z dengan nominal 10.500, 7.500, 4.500, 3.000, dan 4.500. Setelah mengetahui ini, kita jumlah semuanya dan ketemu 30.000. Untuk mencari persenannya, Departemen A, kita menggunakan rumus 10.500 dikali 100% dibagi dengan 30.000. Maka akan ketemu 35%. Begitu juga dengan Departemen B. Rumusnya 7.500 dikali 100% dibagi 30.000, maka akan ketemu 25%. Begitu seterusnya sampai ke Z, Departemen Z. Setelah itu dijumlahkan akan ketemu 100%. Yang kedua,
akan membahas pemakaian KWH. Di soal sudah disebutkan sebesar 240.000 untuk Departemen A, Departemen B 240.000, Departemen X 60.000, Y 30.000, dan Z 30.000. Sama seperti cara sebelumnya, kita menjumlahkan dulu dan ketemu 600.000. Untuk mencari presentasinya, kita sama seperti yang luas lantai ini, 240.000 dikali 100% dibagi dengan 600.000, maka akan ketemu 40%. Begitu sampai bawah. Lalu kita jumlahkan, maka akan ketemu 100%. Untuk nilai peralatan, Departemen A 4.500.000, Departemen B 3 juta, Departemen X 3 juta, Departemen Y 2.250.000, Departemen Z 2.250.000. Jika dijumlahkan akan ketemu 15 juta. Untuk mencari presentasinya caranya sama seperti sebelumnya, yaitu 4.500.000 dikali 100% dibagi 15 juta, maka akan ketemu presentasinya. Jumlah karyawan untuk Departemen A 40, Departemen B 40, Departemen X 24, Departemen Y 24, dan Departemen Z 32. Kita jumlahkan dulu, maka ketemu 160. Untuk mencari presentasinya, sama seperti cara-cara sebelumnya, 40 dikali 100% dibagi dengan 160, maka akan ketemu presentasinya. Setelah itu untuk menghitung metode langsung, saya menggunakan cara Departemen A ditambah Departemen B, maka akan ketemu 480.000. Untuk nilai peralatannya 4.500.000 ditambah 3 juta, maka akan ketemu 7.500.000. Untuk karyawannya 40 ditambah 40, maka ketemu 80. Untuk metode timbal balik, saya menggunakan Departemen A ditambah Departemen B, tambah Departemen X, ditambah Departemen Y. Maka akan ketemu 570.000. Untuk nilai peralatannya, Departemen A ditambah Departemen B, ditambah Departemen X. Maka akan ketemu 10.500.000. Untuk jumlah karyawannya, Departemen A ditambah dengan Departemen B, maka akan ketemu 80. Untuk metode aljabar, pemakaian KWH, Departemen A ditambah Departemen B, ditambah Departemen Y, tambah Departemen Z. Maka akan ketemu 540.000. Untuk nilai peralatannya, Departemen A ditambah Departemen B, ditambah Departemen X, ditambah Departemen Z. Maka akan ketemu 12.750.000. Untuk jumlah karyawannya, Departemen A ditambah Departemen B, Departemen X, ditambah dengan Departemen Y. Maka akan ketemu 128.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Karnugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode alokasi langsung. Langsung saja masuk pembahasan. Jadi cara mengerjakannya yaitu BOP sebelum alokasi ini angkanya dimasukkan dan didapatkan dari sini, dari total BOP. Anggaran BOP per departemen tahun 2020. Jadi Departemen Produksi A besar 316.500 ini dimasukkan ke sini. Departemen Produksi B besar 249 itu dimasukkan di sini. Departemen Pembantu X besar 147.000 dimasukkan ke sini. Departemen Pembantu Y sebesar 110.250 dimasukkan. Dan yang terakhir Departemen Pembantu Z 152.250 dimasukkan dalam sini. Kemudian cara mencari alokasi BOP Departemen Z ini itu diambil dari sini, diturunkan, dan Departemen Pembantu Z ini
biayanya dialokasikan ke Departemen Produksi A dan Produksi B. Jadi 952 ini dialokasikan ke dua departemen ini. Dan cara mencari Departemen A maupun B, itu caranya Departemen Pembantu Z dikali KWH Produksi A sebesar 50% dan menghasilkan angka 76.125. Untuk Departemen Produksi B, itu cara mencarinya Departemen Pembantu Z 152.250 dikali Departemen Produksi B KWH sebesar 50% dan menghasilkan angka 76.125. Kemudian untuk alokasi BOP Departemen Y juga sama. Jadi biaya ini 110.250 ini biayanya dialokasikan ke Departemen Produksi A dan juga Departemen Produksi B. Jadi 110.250 ini dibagi dua ke dua Departemen Produksi A juga B. Cara mencari Departemen Produksi A untuk alokasi BOP Departemen Y yaitu Departemen Pembantu Y sebesar 110.250 ini dikalikan oleh peralatan sebesar 60% dari Departemen Produksi A. Kemudian menghasilkan angka 66.150. Kemudian untuk Departemen Produksi B-nya, cara mencarinya 110.250 dikalikan nilai peralatan dari Departemen Produksi B sebesar 40%, sehingga menghasilkan angka 44.100. Kemudian untuk alokasi BOP Departemen X, cara mengerjakan juga sama. Jadi angka 147.000 ini dananya dialokasikan ke Departemen Produksi A dan Departemen Produksi B. Jadi dibagi dua, jadi ketemu angka 73.500. Cara mencarinya yaitu Departemen Pembantu X ini 147.000 dikali jumlah karyawan dari Departemen Produksi A sebesar 50%, sehingga menghasilkan angka 73.500. Untuk Departemen Produksi B-nya, cara mencarinya 147.000 dikali jumlah karyawan dari Departemen Produksi B sebesar 50%, sehingga menghasilkan angka 73.500. Kemudian setelah semua dicari, ditotal, jadi BOP setelah alokasi untuk Departemen Produksi A sebesar 532.275. Untuk Departemen Produksi B, BOP setelah alokasinya 442.725. Baik, penghitungan metode selanjutnya yaitu metode timbal balik. Diketahui sebelumnya BOP sebelum alokasi ini didapat dari total BOP yang sudah dihitung tiap departemen. Kemudian sebelum menghitung alokasi, kita harus menghitung persen alokasi yang akan dialokasikan ke tiap departemen. Seperti KWH didapat 42% ini didapat dari pemakaian KWH dengan jumlah metode timbal balik. Ini juga berlaku pada nilai peralatan dan jumlah karyawan. Cara menghitungnya yaitu alokasi BOP Departemen Z pada Departemen Produksi A, B, dan seterusnya itu dengan cara mengalikan Departemen Pembantu Z yaitu sebesar 152.250 dengan persen KWH tiap departemen. Jadi hasilnya yaitu pada Departemen Produksi A dialokasi sebesar 64.105. Untuk Departemen B sebesar 64.105 dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung alokasi BOP Departemen Y pada Departemen A, B, dan seterusnya, itu caranya dengan mengali jumlah Departemen Pembantu Y yaitu sebesar 118.263 dengan persentase nilai peralatan. Jadi hasilnya yaitu untuk Departemen A yaitu sebesar 50.684, untuk Departemen B dialokasi sebesar 33.789 dan seterusnya.
Lalu untuk penghitungan alokasi BOP Departemen X pada Departemen A, B, dan seterusnya, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah Departemen Pembantu X, yaitu sebesar 196.816, dengan jumlah karyawan, persentase jumlah karyawan tiap departemen. Jadi hasilnya yaitu Departemen Produksi A dialokasi sebesar 98.408 dan Departemen Produksi B dialokasi sebesar 98.408. Setelah itu dijumlah BOP Departemen Produksi A setelah alokasi yaitu sebesar 529.697 dan untuk Departemen Produksi B setelah alokasi yaitu sebesar 445.303. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai metode aljabar alokasi biaya overhead pabrik. Oke, di sini ada BOP sebelum alokasi yaitu sebesar 306.500, kemudian Departemen Produksi B 249.000, Departemen Pembantu X 147.000, Departemen Y 110.250, Departemen Z 152.250. Oke, di sini ada asumsi taksiran jasa untuk jasa X kepada Y itu 30%, kemudian kepada Z 30%, jasa Y 10%, kepada X dan jasa Y kepada Z adalah 20%. Begitupun dengan jasa Z kepada X 30% dan kepada Y 20%. Untuk produksi yang B kepada Departemen Jasa X yaitu 40%, kemudian Y 35% dan Z 25%, kemudian yang produksi A 20% pada X, 15% Y, dan 45% Z. Oke, dengan menggunakan metode aljabar berarti kita menggunakan asumsi persamaan, yaitu ada persamaan X yaitu 147.000 ditambah 0,10Y ditambah 0,30Z. Nah, 0,10Y itu diambil dari asumsi taksiran jasa, yaitu di sini 10% berarti kan 0,10. Begitupun dengan 0,30Z didapat dari 30%. Ini. Oke, begitupun dengan persamaan Y itu adalah 110.250 ditambah 0,30X tambah 0,20Z dan persamaan Z 152.250 ditambah 0,30X ditambah 0,20Y. Oke, untuk caranya yaitu mengsubstitusikan, yaitu di sini saya mencoba untuk mensubstitusikan melalui persamaan Y terlebih dahulu. Persamaan Y kita masukin ke sini, kemudian dimasukin angkanya, di sini ada 0,30X, di sini X dimasukkan 147.000 0,10Y ditambah 0,30Z ditambah 0,20Z. Jadi tinggal dikalikan kali pelangi ya, jadi mendapatkan 110 kali 250 ditambah 44.100 tambah 0,03Y tambah 0,29Y. Nah, jadi tinggal ini karena ada yang sama 0,03Y-nya, jadi pindah ruas ke tempat yang Y. Gitu. Jadi didapat 154 350 tambah 0,29Z. Oke, jadi hanya tinggal dibagi, yaitu mendapat persamaan Y yaitu 159 124 ditambah 0,99Z. Nah, ini digunakan untuk digunakan untuk persamaan nantinya. Oke. Yang kedua, saya mencoba menggunakan persamaan Z, yaitu memasukkan angka ini 152.250 tambah 0,30X ditambah 0,20Y, jadi dimasukkan seperti biasa, tinggal disubstitusikan saja, mau dimasukkan angkanya karena di sini 0,30X berarti X-nya dimasukkan ke sini. Kemudian didapatkan hasil akhir yaitu Z sama dengan sini. Z sama dengan 2,769905. Nah, karena sudah mendapatkan
persamaan Y dan persamaan Z, maka bisa mencari Y dan X gitu, mencari nilai Y dan nilai X gitu. Oke, tinggal dimasukkan persamaan Y ini 159, 124. Di sini Z, di sini Z-nya sudah ketemu 2769905, tinggal dikalikan, yaitu mendapatkan hasil akhir Y sama dengan 987326. Begitupun dengan mencari nilai X. Nah, nilai X juga sama. Di sini karena Y-nya sudah ketahuan, kemudian Z-nya juga udah ada, jadi tinggal dikalikan saja, yaitu mendapatkan hasil X sama dengan 1.076.705. Nah, ini digunakan untuk alokasi BOP Departemen X. Nah, untuk 1.076.705 ini di Departemen Pembantu X. Nah, untuk pembantu Y di sini kan ada 10%. Nah, 10% dari 1.076.705. Kemudian di sini jasa Z. Nah, jasa Z berarti 30%. Jadinya 30% dari 1.076.705. Begitupun dengan produksi B dan produksi A. Kalau produksi B 40%, produksi A 20%. Begitupun dengan Departemen Y, Departemen Z. Maka didapatkan hasil BOP setelah alokasi yaitu sebesar Departemen Produksi A 1.503.97.000 dan BOP setelah alokasi Departemen Produksi B 1.971.702.000. Begitu untuk alokasi biaya overhead untuk metode aljabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.